Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nimade Melani Cianti Putri dengan NIM 2212011029 dari kelas 3A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bab 4 sastra zaman peralihan Hindu-Islam pada buku Liao Yokfang. Nah, pada zaman sastra peralihan Hindu-Islam merupakan area sastra yang muncul dari perpaduan untuk unsur sastra Hindu dengan pengaruh Islam. Sebagian besar sastra Melayu lama ditulis pada huruf Arab setelah Islam masuk dan mempengaruhi wilayah tersebut. Nah, karya sastra yang dianggap bagian dari zaman peralihan ini memiliki ciri-ciri khusus seperti perubahan dalam penggambaran dewa yang dijunjung tinggi, plot yang melibatkan dewa atau dewi atau bidadari yang turun ke dunia. Dalam sastra peralihan ini, unsur-unsur Islam mulai terdapat pada motif-motif Hindu seperti menyelamatkan tuan putri atau menyembuhkan penyakit. Unsur-unsur Islam pun semakin menonjol. Nah, pada sastra ini seringkali menjadi dua judul atau satu judul Hindu dan satu judul Islam dengan judul Islam yang lebih terkenal. Adapun beberapa contoh karya sastra zaman peralihan Hindu-Islam yang berada pada bab 4, yaitu ada 14 hikayat. Hikayat yang pertama, ada Hikayat Puspawiraja. Hikayat Puspawiraja bercerita tentang Maharaja Ali, seorang raja dari negeri Badagra yang memiliki 3 anak laki-laki. Anak sulungnya Baharum Syah tumbuh menjadi pria yang jahat dan menculik orang secara semena-mena. Karena perilaku Baharum Syam yang kejam, para menteri dan hulu balang meminta Maharaja Ali untuk meninggalkan negeri tersebut. Maharaja Ali bersama istri dan 3 anaknya memutuskan untuk meninggalkan negeri Badagra tersebut. Di perjalanan, mereka dihadang oleh perompak yang merampas harta mereka. Anak sulung Baharum Syah juga terpisah di dalam hutan. Setelah beberapa petualangan, mereka tiba di negeri Kabitan, yang dimana negeri Kabitan, Maharaja Ali dan keluarganya mendapat perlakuan yang sangat baik dan istrinya. Putri Hasinan bekerja dan meminta sedekah di masjid setiap Jumat. Mereka juga menjalin hubungan dengan Raja Serdala. Namun, Raja Serdala jatuh cinta pada Putri Hasinan dan mencoba untuk memaksa melakukan pernikahan dengan Putri Hasinan. Nah, Putri Hasinan yang kemudian menolak dan menceritakan kisah tentang seorang raja yang mencari perempuan dalam mimpinya hingga menikahi anak Bilal. Kisah ini mempengaruhi Raja Serdala dan dengan bantuan Nabi Isa, tangan Raja Serdala menjadi pendek sebagai tanda penyesalan. Maharaja Ali yang sebelumnya dimakan buaya dihidupkan kembali dan memimpin negeri. Maharaja Ali mengizinkan mereka dan meminta Biduanda di istana. Raja Serdala yang datang untuk berobat menceritakan kisahnya dan meminta maaf. Maharaja Ali mengirim anaknya untuk mengawal kapal Raja Serdala dan kebetulan mereka bertemu dengan Putri Hasinan yang sudah lama hilang. Anak-anak Raja Ali akhirnya Raja Serdala menyesali perbuatannya dan Maharaja Ali dengan kebijaksanaan dan keadilannya memimpin negeri dengan baik. Yang selanjutnya adalah yang nomor 2, Hikayat Parang Puting. Nah, Hikayat Parang Puting adalah cerita epik yang dipengaruhi oleh budaya Hindu dengan elemen-elemen seperti dewa, naga, dan pertempuran yang kental. Cerita ini ditulis di Singapura pada tahun 19, kemungkinan diterbitkan oleh Pusaka Kuala Lumpur maksud saya. Adapun ringkasan hikayat ini dimulai dengan kisah Putri Langgam Cahaya yang disakiti oleh Mambang Segara Indra. Akibatnya putri ini dibuang ke dunia dan berubah menjadi laki-laki yang baik hati yang dikenal sebagai budak miskin. Dia memiliki cincin sakti dan anak hewan yang dulu ia beli dengan beras. Anak Tuan Putri, budak miskin tersebut, tumbuh menjadi pemuda yang bijaksana dan kuat. Dia berhasil menenangkan hati Tuan Putri Mangindera sehari bulan.
Namun mereka dihadang oleh seekor raja naga yang besar. Untuk menyelamatkan diri, mereka membuat sayembara dan hanya Mambang dewa keinderaan yang mampu mengalahkan naga tersebut. Setelah pertempuran sengit melibatkan banyak makhluk magis termasuk naga dan bulung elang, Mambang Dewa Indra menjadi raja di negeri Indra Mahadewa. Ia menikahi Tuan Putri Mangindra sehari bulan dan mereka hidup bersama di keindraan. Hikayat yang ketiga adalah Hikayat Langlang Buana. Hikayat Langlang Buana bermula dengan Raja Puspa Indra yang memiliki putri bernama Putri Kusuma Dewi bertunangan dengan Raja Indra Syahperi. Cerita ini juga melibatkan Raja Puspa Indra Kuci dari Lela Gambara yang bermimpi tentang bunga melur yang akan melahirkan anak laki-laki berani yang bernama Indra Bumaya. Indra Bumaya tumbuh menjadi pemuda dan bermimpi tentang Putri Kesuma Dewi. Dengan bantuan Guliga dan panah dari Johan Syahperi, ia memulai perjalanan ke Indraan. Di tengah perjalanan, Indra Bumaya tentu dengan Putri Chandra Lela Nurlela dan Putri Manduratna. Setelah beberapa konflik, dia menikahi Putri Manduratna. Indra Bumayang merindukan Putri Kesuma Dewi sehingga pergi ke Gunung Indranagar untuk belajar dari Sri Maharaja Sakti. Dengan bantuan Johan Syahperi, mereka mencapai keindraan dan mengetahui bahwa Putri Kesuma Dewi telah bertunangan. Mereka mencoba memenangkan hati dan berhasil setelah berbagai upaya memungkinkan Indra Bumaya hidup bersamanya dengan bahagia. Selanjutnya, hikayat yang keempat adalah Hikayat Si Miskin. Hikayat Si Miskin atau Hikayat Mahakarmal bermula dengan si miskin yang hidup sederhana. Setelah istri si miskin hamil, nasib mereka berubah. Anaknya Marakarma dilahirkan dengan paras yang sangat baik. Si miskin menjadi kaya, membangun negeri Puspasari dan diangkat menjadi Maharaja Indra Angkasa. Namun raja tetangga, Maharaja Indra Dewa Tabetara, iri dan menghasut agar si anak si miskin dihadap membawa celaka. Si miskin terpengaruh dan anak-anaknya dibuang. Puspasari terbakar dan si miskin kehilangan segalanya. Marakrama, anak si miskin yang terbuang, memiliki petualangan. Dia bertemu dengan Putri Cahaya Kairani yang diculik oleh raksasa dan diselamatkan oleh Marakarma. Setelah banyak peristiwa, Marakarma dan Putri Cahaya Kairani menikah dengan hidup bahagia. Akhirnya, Marakarma kembali ke Puspasari membawa kekayaan dan membuktikan kebenaran keturunannya. Raja Indra, Dewa, tewas dalam peperangan dan Mahakarma menjadi Sultan Mercu Negara. Selanjutnya ada hikayat yang kelima adalah Hikayat Bermasyadan. Hikayat Bermasyadan adalah cerita orang yang istimewa karena menyebut nama pengarangnya, Syekh Abu Bakar bin Omar atau Syekh bin Abu Bakar. Cerita dimulai dengan Bermasyadan yang mengejar seekor kumbang hijau titisan Putri Naurul Ain. Peristiwa ini memicu peperangan antara dua kerajaan. Bermasyadan mengalami serangkaian petualangan, termasuk penculikan oleh seorang jin dan pertempuran melawan raksasa. Bagian kedua melibatkan pertarungan dengan Raja Besar Nila Pertiwi Rangga Samada dan kisah cinta dengan Putri Komala Ratna Jam-Jam. Bagian ketiga mengeksplorasi pertempuran melawan Raja Burandansyah dengan berbagai raja dan maharesi ikut terlibat. Bagian akhir cerita menampilkan tentang penyelesaian damai oleh Batara Indra di mana Bermasyadan berhasil menyelesaikan perselisihan dan hidup bahagia dengan cucunya, yaitu Nurul Ain dan Putri Mandu Hirani. Selanjutnya adalah hikayat yang keenam, Hikayat Indra Putra. Hikayat Indra Putra menceritakan hikayat perjalanan putra Indra Putra, anak Maharaja Bikrama Puspa yang diadopsi setelah jatuh dari langit.
Untuk menyelamatkan Tuan Putri Mangindra Seribulan, Indraputra menjalani petualangan dan belajar berbagai hikmah dari Maharesi Brahma Sakti. Setelah kembali, ia menyembuhkan Tuan Putri dan menghadapi konflik sebelum menikah. Versi pendeknya, Hikayat Putra Jayapati mencatat kisah Putra Jayapati yang belajar ilmu dari Bhagawan Narada, memiliki tikar terbang dan menikahi Putri Cinderella. Ia kemudian menjadi raja dengan gelar Maharaja Bikrama Indradewa. Selanjutnya, pada hikayat yang ketujuh, hikayat ini menceritakan tentang kisah Syah Kobat, putra Raja Syah Parasyat Indra Laksana dari negeri Atrap. Negeri ini harus membayar upeti tahunan kepada Raja Kera, Maharaja Belta Indra. Syah Kobat diculik oleh moyangnya sendiri untuk belajar kesaktian. Setelah perjalanan dan petualangan, ia jatuh cinta pada putri cantik Ratna Dewi dan melawan para anak raja untuk memenangkan hati Tuan Putri. Syah Kobat kemudian berperang melawan Raja Kera untuk membangun negeri Warkah Indra. Setelah banyaknya pertempuran dan pengorbanan, ia kembali ke negeri ayahandanya dan merayakan kemenangan serta kemakmuran di negerinya. Kemudian Syah Kobat menjadi raja besar dan negerinya Warkah Indra menjadi yang terbesar di dunia. Baik, selanjutnya yang ke-8 adalah hikayat Quraisy Mangindera. Hikayat ini mengisahkan putra sulung Indra Maharaja dan saudara tiri Sultan Gempita Gunung. Awalnya Quraisy bertunangan dengan Sri Udara, putri Sultan Gempita Gunung, tetapi pertunangan ia putus karena ulah Hatifah Maya Dewi. Sri Udara kemudian menikah dengan Agas Paduka Alam. Terpukul oleh peristiwa tersebut, Quraisy meninggalkan negerinya dan belajar ilmu kesaktian di sebuah gunung, di mana ia memperoleh berbagai senjata gaib. Selanjutnya, Quraisy menjalani perjalanan dan mengalami serangkaian penaklukan serta percintaan. Ia menikahi putri raja di negeri Mangarma Indra, Seraja Sri Danta, dan membantu raja melawan musuh. Quraisy melanjutkan pengembaraan dan mengalahkan seorang jin yang melawan raja dan dua orang lainnya. Namun Quraisy juga terlibat dalam pertempuran dengan Jumala Indra, seorang jin yang sangat kuat. Setelah menang dalam pertempuran tersebut, Quraisy menikahi Jumala Indra. Akhir cerita ini menceritakan bahwa Quraisy kembali ke negerinya dan menjadi raja menggantikan ayahandanya, Sultan Indra Maharaja. Baik, lanjut ke hikayat yang keempat adalah hikayat Indra Bangsawan. Hikayat ini menceritakan tentang Raja Indra Bungsu yang kesulitan memiliki putra. Setelah berdoa, lahirlah dua putra, Syahperi dan Indra Bangsawan. Mereka dibesarkan dengan pendidikan agama dan senjata. Indra Bangsawan mengikuti petunjuk mimpi mencari bulu perindu. Dalam perjalanannya, ia menghadapi berbagai tantangan termasuk menyelamatkan Tuan Putri, mencari susu harimau, dan membunuh raksasa. Saudaranya, Syahperi juga turut membantu pertempuran melawan anak-anak raja. Nah, setelah pertempuran itu, setelah kemenangannya, Indra Bangsawan memperoleh kemala hikmah dari raksasa neneknya. Dengan kemala itu, ia membangun negeri dan menikahi seorang tuan putri. Akhirnya Indra Bangsawan memberikan kemala hikmah kepada Syahperi sebagai penghargaan. Hikayat ini berakhir bahagia, di mana Indra Bangsawan dan tuan putri hidup sejahtera, dan Syahperi juga mendapat kemala hikmah sebagai balasan atas jasanya. Mereka kembali ke negeri asal mereka, Kobat Syahrial, di mana Indra Bangsawan menjadi sultan yang sangat bijaksana. Yang ke-10 adalah hikayat Jaya Lengkara. Hikayat ini menceritakan Raja Saiful Muluk yang memiliki dua istri, Putri Sukandarum dan Putri Sukanda Bayang-Bayang. Putri Sukanda Bayang-Bayang melahirkan anak kembar, Makdam dan Makdim. Raja mengutus Makdam dan Makdim untuk mengetahui nasib Jaya Langkara, putra dari istri pertama yang bernama Putri Sukandarum.
Ramalan Kadi menyatakan Jayangkara akan menjadi raja yang besar, tetapi Makdam dan Makdim khawatir kehilangan kedudukannya, berdusta bahwa Jayangkara membawa malapetaka. Raja terpengaruh dan kemudian mengusir Jayalengkara dan ibunya ke gua. Dalam pengasingan, Jayalengkara tumbuh menjadi pahlawan yang kuat. Ibunya dalam kehausan mencurahkan air matanya menjadi sumber air. Jayalengkara kemudian membantu Makdam dan Makdi mencari bunga kembang kumkum putih untuk menyembuhkan raja yang sakit. Setelah berbagai perjuangan, Jayalengkara berhasil mendapatkan bunga itu menyembuhkan raja dan dinobatkan sebagai raja yang bijaksana. Hikayat yang ke-11 adalah Hikayat Nahkoda Muda. Hikayat Nahkoda Muda juga dikenal dengan Hikayat Suwi Sarai atau Hikayat Raja Ajnaud. Menarik bagi orang Eropa karena Shepari menggunakan plotnya dalam dramanya All Well Dead and Well. Cerita ini mungkin berasal dari India pada abad ke-11 dan juga dikemukakan dalam kata Sarit Segara serta cerita rakyat India dan Sri Lanka. Ada dua naskah, Leiden 1825 dan Jakarta 1860. Cerita ini dimulai dengan Raja Ghaznawi yang bermimpi tentang seorang perempuan, dua putranya. Hussein Mandari pergi mencarinya. Mereka pergi ke negeri Batawi dan bertemu dengan Siti Sara. Setelah serangkaian ujian, Siti Sara dinikahi oleh Raja Ghaznawi. Baginda berburu dan meninggalkan syarat untuk kembali. Istrinya harus telah beranak, kuda dan gedungnya beranak, kuda dan muda. Menyusun rencana dengan saudara-saudaranya untuk memenuhi persyaratan tersebut, kemudian dia berhasil. Dan setelah Siti Sara melahirkan seorang anak laki-laki, Raja Ghaznawa kembali dan menyadari kebijaksanaan Siti Sara. Hikayat ini diakhiri dengan Siti Sara menjadi permaisuri dan saudara-saudaranya diangkat menjadi menteri. Hikayat yang ke-12 adalah Hikayat Ahmad Muhammad. Hikayat Ahmad Muhammad ini menceritakan kisah Ratna Kasta yang dibesarkan oleh Mahajaya dan menjadi kaya. Ratna Kasta dipindahkan ke negeri Gendaragiri dan memiliki dua anak, Sukarma dan Sukarmi. Mereka belajar ilmu pedang dan panah. Seorang biaperi ingin memiliki burung ajaib milik mereka yang dapat memberikan kekayaan dan kebijaksanaan. Anak-anak Ratna Kasta memakan burung tersebut dan biaperi mencoba membalas dendam. Mereka menyelamatkan diri dan Sukarma bertemu dengan putri bungsu yang tertarik pada kebijaksanaannya. Sukarma dan putri sulung itu kemudian saling jatuh cinta, tetapi kecemburuan seorang inang memicu konflik. Serangga Bayu yang sebenarnya adalah Sukarma menunjukkan kebijaksanaannya dan memenangkan hati putri bungsu. Mereka menikah dan Serangga Bayu menjadi Perdana Menteri. Selanjutnya adalah hikayat yang ke-13 adalah hikayat Syah Mardan. Hikayat Syah Mardan menceritakan petualangan Syah Mardan yang merupakan putra Raja Bagerma dan Tajaya dari Dahur Hastan. Dalam perjalanan, Syah Mardan mengalami berbagai kejadian seperti menjadi burung nuri, belajar dari pendeta, dan berjumpa dengan malaikat serta jin yang memberikan pengajaran keimanan. Selama perjalanan, ia membantu orang-orang yang terkutuk, menghidupkan yang mati, dan menyelamatkan negeri dari yang telah dihancurkan oleh Garuda. Setelah berbagai ujian, Syah Mardan menikahi Tuan Putri Jalalusila Sikin, dan kemudian setelah kejadian tersebut, konflik muncul ketika Brahmana mencoba merampas identitas Syah Mardan. Dengan bantuan Tuan Putri, kebohongan itu terbongkar dan membuktikan cinta sejati mereka. Kemudian Raden Panji Lelana, anak Syah Mardan, menyelamatkan ayahnya dan membawa kebahagiaan kembali ke negeri mereka dan mengakhiri kisah dengan kejayaan dari negeri Dahrul Merjun di bawah pemerintahan Raja Dilila, nama baru dari Raden Panji Lelana.
Cerita ini mencakup tentang petualangan, cinta, dan pengajaran moral yang dapat kita ambil. Kemudian ada hikayat yang terakhir, hikayat nomor 14 adalah hikayat Isma Yatim. Hikayat ini telah ada selama 2 abad dan disebutkan oleh sejarawan seperti Valentijn dan Roorda van Eysinga. Cerita ini menceritakan tentang Isma Yatim, seorang putri yatim piatu yang memiliki bunga yang sangat indah. Karena kecantikan bunganya, Isma Yatim dikunjungi oleh seorang putra raja dari negeri tetangga yang ingin menikahinya. Isma Yatim setuju, tetapi dengan syarat bahwa sang pangeran harus memahami kebijaksanaan neneknya. Neneknya menetapkan serangkaian ujian dan pertanyaan yang sangat rumit, namun sang pangeran berhasil menjawab dengan lancar. Dan Isma Yatim menikahinya. Cerita ini mengandung elemen dongeng klasik yang memang kisah cinta yang menarik. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni.